Nah, sekarang kita akan melanjutkan di sesi yang ketiga, yaitu soal isian dan juga nanti ada uraian. Langsung saja kita mulai. Nomor 21. Negatif 19,9. Tanda pembanding yang tepat adalah, tanda pembanding itu bisa kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ya. Kalau kurang dari itu seperti ini tandanya, kalau lebih dari itu seperti ini, kalau sama dengan ya sama dengan, ya. Kemudian ini negatif 19 dan 9 yang dibandingkan. Karena ini positif, pasti posisinya berada di sebelah kanan. Dan kalau dalam garis bilangan, kalau posisinya berada di sebelah kanan, berarti dia lebih besar. Berarti kalau 9-nya lebih besar, maka gambarnya atau tandanya seperti ini. Atau dibaca negatif 19 kurang dari 9, gitu. Kita lanjutkan nomor 22. Negatif 8, negatif 6, N, negatif 3, 2, 4. Bilangan bulat di samping sudah urut dari yang terkecil. Bilangan pengganti N yang mungkin. Berarti yang mungkin ada beberapa kemungkinan, ya. Ini sudah urut dari yang terkecil, berarti nanti semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Berarti yang lebih besar dari negatif 6 itu adalah negatif 5. Ini mungkin. Kemudian selain negatif 5 juga bisa diisi negatif 4. Setelah negatif 4 ini ada negatif 3 sudah ada. Berarti ada dua kemungkinan ini, ya. Ada dua kemungkinan, negatif 5 dan negatif 4. Baik, kita lanjutkan 23. 28 ditambah negatif 13 sama dengan N ditambah 28. Nilai N adalah, nah coba kita perhatikan di sini ada angka yang sama. Ini 28, ini juga 28. Karena ini tandanya sama dengan, otomatis yang N itu sama dengan juga negatif 13. Ini hanya dibolak-balik saja. 28 tambah negatif 13, negatif 13 tambah 28. Sama saja. Berarti jawabannya adalah negatif 13. 24. Operasi hitung pada diagram panah di bawah ini adalah, kita mulai dari yang paling bawah, ya, garis yang paling bawah, dari 0 kemudian mundur ke negatif 6. Berarti operasi hitungnya kita mulai dari negatif 6. Kemudian setelah mundur ke angka negatif 6, kemudian maju sampai di angka 4. Majunya berapa langkah kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ditambah 10 sama dengan, ini yang terakhir, garis putus-putus ini menunjukkan hasilnya dari 0 sampai titik akhir adalah 4. Negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4. 25. Jika nilai A negatif 6, B 2, C negatif 4, maka nilai A ditambah 5B ditambah C adalah, kita tulis dulu di sini, A ditambah 5B ditambah C. A-nya sudah ditentukan negatif 6. Berarti kita tulis di sini, kita ganti negatif 6 ditambah 5C. 5B. B-nya adalah 2. Berarti 5 kali 2 artinya bukan 52, ya. 5B, B-nya 2. Berarti bukan 52, tetapi 5 kali 2 itu adalah 10. Kemudian C-nya adalah negatif 4, berarti ditambah negatif 4. Negatif 6 ditambah 10 itu tadi adalah, tadi sebelumnya sudah ada 4. Ini ditambah negatif sama artinya dengan dikurangi. Ditambah negatif itu sama dengan dikurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Kemudian nomor 26. Suhu di kota Ponorogo adalah 35 derajat Celcius. Pada saat yang sama, suhu di kota Tokyo adalah negatif 7 derajat Celcius. Selisih suhu di kedua kota tersebut. Nah, untuk menghitung selisih, caranya adalah
nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Nilai yang besar itu adalah yang ini yang lebih besar. Yang kecil itu ini. Sehingga 35, karena selisih itu dikurangi, yang kecil adalah negatif 7. Berarti 35 dikurangi negatif 7, atau 35 karena ini tandanya sama ya, dikurangi negatif, ini kan bentuknya sama ya. Ini kita rubah menjadi tambah ya. 35 ditambah 7 sama dengan 42. Jadi jawabannya yang nomor 26 ini adalah 42 derajat Celcius. Ini adalah selisihnya. Nomor 27, urutan pecahan desimal dari yang terbesar. Kita lihat ya. Ini ada 5 bilangan. Supaya lebih mudah kita pisahkan, ini pemisahnya ya. Karena ada titik koma, ada koma di situ. Nah, ini lebih mudah. Kita lihat angka yang paling depan dulu, karena tadi yang terbesar kita cari yang terbesar. Ini 7, 8, 5, 5, 7. Maka otomatis yang paling besar adalah ini, yang nomor 1 ini, 8,25. Berarti urutan pertama adalah 8,25. Kemudian urutan yang kedua di bawahnya 8 ada 7. Ini ada 2, 7,14 dan 7,2. Mana yang lebih besar? Ingat, ini bacanya jangan 7,14. Dulu di materi sebelumnya sudah saya sampaikan, jangan 7,14. Karena nanti ketika membandingkan 14 dan 2 kan lebih besar 14, padahal itu salah. Ya, bacanya adalah 7,14 dan ini 7,2. Karena yang depan sama, kita lihat belakang koma. Ini 2, kemudian ini 1. Berarti yang lebih besar adalah 7,2. Selanjutnya adalah 7,2 ya. Saya pisahkan begini. Kemudian selanjutnya otomatis ini tetap 7, 7,14. 7,14. Kemudian selanjutnya ada 6, 6-nya nggak ada. 5, berarti kita membandingkan 5,64 dan 5,48. Yang lebih besar adalah ini, 5,64, karena ini 6, ini 4. Berarti selanjutnya adalah 5,64. Dan yang terakhir adalah 5,48. Oke, sudah bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Pak Anton memiliki 3 kebun. Kebun wortel seluas 0,3 hektar, kebun jeruk seluas 3/5 hektar, dan kebun jagung seluas 1,2 hektar. Urutan kebun Pak Anton dari yang paling luas. Berarti kita harus menyamakan. Kalau ini sudah ada desimal ya, ini bentuknya desimal, ini sudah desimal, yang ini pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini 3/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya dirubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Karena ini bisa jadi 10 ya, kita buat 10. 5 menjadi 10 itu kan kali 2, maka 3 kali 2 adalah 6. 6/10 itu adalah 0,6. Jadi 3/5 ini bisa kita ubah menjadi 0,6. Berarti kita sudah bisa mengurutkan ini ya. Ini yang paling besar. Mengapa? Karena ini 1, berarti lebih dari 1. Sedangkan yang lain 0, itu kurang dari 1. Berarti urutan dari yang paling luas itu adalah 1,2 atau kebun jagung ya. Ini nomor 1, kebun jagung. Kemudian setelah itu antara 0,3 dan 0,6 yang lebih luas adalah yang ini 0,6. Berarti kebun jeruk yang kedua 0,6 atau 3/5. Kemudian yang terakhir yang paling kecil itu adalah kebun wortel. Ini nomor 3 ya. Jadi yang terakhir adalah 0,3. Karena yang diminta adalah urutan kebun, jadi jawabannya sebutkan urutannya. Kebun jagung, kebun jeruk, kebun wortel, begitu. Lanjut nomor 29, bagian yang diwarnai pada lingkaran di bawah. Nah, ini yang diarsir atau yang diwarnai ini ya, yang hitam ini disebut dengan juring ya, luas daerahnya disebut dengan juring. Kemudian
Nomor 30, bagian lingkaran yang berupa daerah yang dibatasi busur dan tali busur, ya. Kalau misalkan dalam lingkaran ini busur itu yang melengkung ini. Ya, misalnya saya buat di sini. Misalnya seperti ini. Ini busur C, kemudian D. Kemudian tali busurnya yang ini, yang lurus ini. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur yang saya arsir ini, ya, ini disebut dengan tembereng, ya.